그녀와 대화를 주고받으면 위험하다. 좋아했었어. 서서 물려주고 격려해주고. 미터. 기분이 좋았어요. 마음이 아파요. Sebelum mengunjungi sekolah lamanya, Dong Jin terlebih dahulu menemui agen properti di daerahnya. Ia menyerahkan sejumlah uang sebagai bentuk penghargaan karena pria tersebut telah berpatroli dan menjaga rumahnya. Meskipun begitu, agen properti itu menyarankan agar Dong Jin menjual rumahnya. Menurutnya, sehebat apapun sebuah rumah, jika tidak dihuni, lama-kelamaan akan rusak. Ia juga menjelaskan bahwa daerah tempat tinggal Dong Jin dan rumah milik MNT akan mengalami pembangunan ulang. Ia pun bertanya apakah kedua rumah tersebut akan dijual atau tidak. Mendengar hal itu, Dong Jin penasaran dan bertanya apakah pernah terjadi kejadian aneh di daerah tersebut antara tahun 1990-an hingga 2012. Pria itu pun mulai bercerita bahwa memang ada beberapa insiden aneh yang terjadi di sana, dan sepertinya kejadian-kejadian itu berkaitan dengan Mi Jung. Dong Jin segera membela Mi Jung, tetapi pria itu mengatakan bisa saja semua ini hanya kebetulan, tapi anehnya, setelah Mi Jung pergi dari kota ini, tidak ada lagi insiden aneh yang terjadi. Kejadian aneh terakhir yang tercatat adalah serangan babi hutan terhadap Hyunggu. Karena itulah, Dong Jin memutuskan untuk menemuinya dan menanyakan peristiwa tersebut secara lebih rinci. Hyunggu bersedia menceritakan apa yang terjadi pada hari itu. Ia mengaku bahwa pada malam kejadian, ia pergi ke rumah Mi Jung untuk menghiburnya yang baru saja kehilangan ayahnya. Ia bahkan membawakan roti untuk Mi Jung. Namun, karena Mi Jung tidak keluar dari rumahnya, Hyunggu hanya bisa menyampaikan kata-kata penghiburan dari luar pintu sebelum akhirnya pulang. Dalam perjalanan pulang, ia tiba-tiba bertemu dengan seekor babi hutan. Karena panik, ia langsung berlari menyelamatkan diri. Hingga kini, ia masih heran bagaimana mungkin ada babi hutan di tengah kota. Dong Jin, yang mendengar cerita itu, tiba-tiba bertanya apakah Hyunggu juga menyukai Mi Jung dan berencana menyatakan perasaanmu malam itu. Hyunggu mengakui bahwa dulu ia memang menyukai Mi Jung, tetapi ia tidak sempat menyatakan perasaannya. 짝사랑했지만 고백하지 못함. Pada malam harinya, Dong Jin mengundang 4 teman SMA-nya ke rumah. Tanpa ragu, ia membahas tentang Mi Jung, yang membuat suasana menjadi canggung. Stigma tentang Mi Jung begitu kuat di antara mereka, di mana ada Mi Jung, selalu saja terjadi sesuatu yang tidak mengenakan. Yang menjadi masalah adalah kejadian-kejadian tersebut sulit dijelaskan dengan logika. Bukan berarti mereka membenci Mi Jung, tetapi, seperti kebanyakan orang, mereka secara tidak sadar mencari seseorang untuk dijadikan kambing hitam atas semua kejadian buruk yang terjadi. Kebetulan, Mi Jung selalu ada di sekitar insiden-insiden tersebut. Salah satu teman kemudian bertanya ia mengungkit masalah Mi Jung. Dong Jin pun menjelaskan bahwa belum lama ini ia secara tidak sengaja melihat Mi Jung di kereta bawah tanah. Menurutnya, Mi Jung hidup seperti seseorang yang terkutuk dan berusaha menghindari manusia. Dong Jin mengatakan bahwa mereka mungkin sudah melupakan semua yang terjadi dulu, tetapi bagi Mi Jung, hal itu masih berlangsung hingga sekarang. Salah satu temannya menimpali bahwa kejadian itu sudah terjadi lama sekali dan mereka tidak bisa memutar waktu. Dong Jin membenarkan pernyataan tersebut. Namun, justru karena itulah ia ingin mereka semua membantu Mi Jung agar bisa menjalani hidupnya secara normal. Memberinya kesempatan kedua, temannya pun bertanya apa rencana Dong Jin sekarang. Dong Jin kemudian menjelaskan bahwa ia ingin mengumpulkan semua data mengenai insiden dan kecelakaan yang pernah terjadi di sekitar Mi Jung. Dengan itu, ia berharap dapat menemukan pola dari kejadian-kejadian tersebut. Jika mereka bisa memprediksi polanya, mungkin mereka bisa mencegah insiden serupa di masa depan. Keesokan paginya, ia pergi ke SMA Midong. Kebetulan, salah satu temannya, Dayun, bekerja di sekolah tersebut, sehingga ia bisa lebih leluasa mengakses data yang tersimpan di sana. Tentu saja, jumlah data yang ada di gudang sekolah sangat banyak. Namun, dengan sabar, ia memeriksanya satu persatu dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan.
Karena semua data masih berupa tulisan tangan, ia mulai memindahkannya ke dalam laptop agar lebih rapi. Dari data yang ia peroleh, Dong Jin menemukan bahwa pada tahun 2009 dan 2013 tidak ada kecelakaan yang tercatat di SMA Midong. Namun, pada tahun 2010, terdapat 14 kecelakaan, meski tidak ada korban jiwa. Pada tahun 2011, jumlah kecelakaan meningkat menjadi 19, dengan 1 korban meninggal. Lalu, pada tahun 2012, terjadi 5 kecelakaan dengan 1 korban meninggal. Dari sini, ia menyimpulkan bahwa kecelakaan di SMA Midong paling sering terjadi pada periode 2010 hingga 2012, yakni saat Mi Jung masih bersekolah di sana. Untuk memperjelas temuannya, Dong Jin pun menyusun diagram di dinding, menandai lokasi kejadian kecelakaan serta mencatat data para siswa yang terlibat. Keesokan paginya, salah satu teman Dong Jin, yaitu Hoyong, mengabarkan bahwa ada seorang pria bernama Do-hun yang dulu tinggal di daerah yang sama dengan Mi Jung saat mereka masih SD. Hoyong pun bertanya apakah Do-hun pernah mendengar tentang Mi Jung. Ternyata, Do-hun memiliki kisahnya sendiri. Do-hun bercerita bahwa saat SD, ia memang menyukai Mi Jung. Suatu hari, ia berniat menggodanya dengan memotong karet yang digunakan Mi Jung untuk lompat tali. Namun, justru dirinya sendiri yang jatuh ke lubang got dan mengalami cedera ringan. Dengan begitu, Do-hun menjadi salah satu orang yang pernah menyukai Mi Jung, tetapi tidak sempat menyatakan perasaannya. Setelah itu, Dong Jin pergi menemui korban kecelakaan lainnya, seorang pria bernama Hong Mo. Hong Mo bercerita bahwa suatu malam, ia mendatangi rumah Mi Jung untuk memberinya hadiah permen. Namun, saat pulang dengan bersepeda, ia justru tertabrak mobil dan mengalami cedera serius. Hong Mo bahkan tidak menyangka dirinya bisa mengalami kecelakaan seperti itu. Dengan demikian, Hong Mo adalah seseorang yang pernah menyukai Mi Jung saat SMP. Ia hanya berbicara dengan Mi Jung selama 10 menit, tetapi akhirnya harus dirawat di rumah sakit selama 7 minggu. Dong Jin kemudian menemui Jusung, seorang siswa yang juga bersekolah di SMA Midong. Jusung bercerita bahwa pada hari karya wisata sekolah, ia diam-diam menemui Mi Jung untuk memberikannya minuman bersoda. Sebenarnya, ia ingin menyatakan perasaannya, tetapi Mi Jung tiba-tiba pergi meninggalkannya. Tidak lama setelah itu, Jusung mengalami kecelakaan dan pergelangan kakinya patah, sehingga harus menjalani perawatan medis selama 10 minggu. Sepanjang hari, Dong Jin menginterogasi satu persatu korban kecelakaan yang masih bisa dihubungi. Ada yang mengalami cedera saat olahraga lompat pasir, ada yang menabrak tiang saat bermain basket, ada yang terluka saat pelajaran seni rupa, bahkan ada yang mengalami kecelakaan saat sedang menari. Setelah berhari-hari menganalisis data, Dong Jin akhirnya menemukan pola yang sama dalam semua kejadian tersebut. Ia merumuskan 5 kesimpulan utama. Pertama, berada di ruangan yang sama dengan Mi Jung berbahaya. Kedua, melakukan percakapan dengan Mi Jung berbahaya. Ketiga, jika Mi Jung mengetahui namamu, itu berbahaya. Keempat, mengakui perasaan kepadanya berbahaya. Dan terakhir, jika seseorang melanggar keempat hal di atas, maka ia bisa kehilangan nyawanya. Malam itu, Dayun datang ke rumah Dong Jin dan melihat diagram serta penelitian yang telah dilakukan selama ini. Dayun lalu mengaku bahwa setelah Mi Jung keluar dari sekolah, ia sering merasa bersalah. Dulu, saat mereka masih SMA, Dayun melihat salah satu siswa yang ia sukai, yaitu Ik Jong, menyatakan perasaannya kepada Mi Jung. Karena cemburu, Dayun mulai membenci Mi Jung dan bahkan menyebarkan rumor bahwa Mi Jung adalah seorang penyihir. Dayun kemudian meminta Dong Jin untuk menyampaikan permintaan maafnya jika suatu hari Dong Jin bertemu dengan Mi Jung. Namun, Dong Jin berharap Dayun bisa mengumpulkan keberanian untuk meminta maaf sendiri kepada Mi Jung. Dayun juga mengatakan bahwa Ik Jong ternyata masuk universitas yang sama dengan Mi Jung. Keesokan harinya, Dong Jin menemui Ik Jong untuk mencari tahu tentang kehidupan Mi Jung saat kuliah. Namun, Ik Jong memberitahu bahwa Mi Jung tidak menyelesaikan kuliahnya dan keluar begitu saja. Malam harinya, Dong Jin kembali ke Seoul dan menemui Hyun Chol, pria yang pernah menyatakan perasaannya kepada Mi Jung di dalam kereta bawah tanah. Hyun Chol adalah staf bioskop yang sering melihat Mi Jung datang menonton film tengah malam seorang diri. Dari sanalah, ia mulai menyukai Mi Jung. Hyun Chol bahkan tinggal di tempat yang sama dengan Mi Jung untuk waktu yang lama dan sering berbicara dengannya. Suatu hari, ia memberanikan diri menyatakan perasaannya, tetapi ternyata Mi Jung tidak tahu nama aslinya karena di bioskop,
Semua pegawai menggunakan nama julukan. Dari situ, Dong Jin menyadari sesuatu. Hyun Chol tidak mengalami kecelakaan fatal, kemungkinan karena Mi Jung tidak mengetahui nama aslinya. Oleh karena itu, Dong Jin mengubah kesimpulan nomor 3 dari berkenalan dengannya berbahaya, menjadi jika Mi Jung mengetahui namamu, itu berbahaya. 그녀가 이름을 알면 Setelah itu, Dong Jin mengukur jarak dari jendela rumahnya ke atap rumah Mi Jung dan mendapati jaraknya adalah 8 meter. Sesuai dugaannya, sepertinya jarak aman untuk berada di dekat Mi Jung adalah minimal 10 meter. Namun, karena saat ini Mi Jung berada di dalam kamarnya, seharusnya tidak ada masalah. Tiba-tiba, Mi Jung keluar dari kamarnya dan berdiri di dekat atap rumahnya. Hal ini membuat jarak antara Dong Jin dan Mi Jung menjadi kurang dari 10 meter. Saat itu, meteran yang sebelumnya digunakan oleh Dong Jin tiba-tiba berputar sendiri dan melukai lehernya. Dengan segera, Dong Jin mundur beberapa langkah dan langsung mengubah hipotesis pertamanya, dari sebelumnya berpikir bahwa berada di ruangan yang sama dengan Mi Jung berbahaya, menjadi berada dalam radius 10 meter darinya yang berbahaya. Luka gores di lehernya membuat Dong Jin menyadari bahwa ia telah memenuhi kelima hipotesis yang telah dibuatnya. Keesokan harinya, ibu pemilik tempat tinggal Mi Jung menemuinya. Ia sangat ingin menjodohkan Mi Jung dengan seorang pria yang dikenalnya, namun Mi Jung menolak dengan halus. Beruntung, Unsil, keponakan sang ibu, datang tepat waktu dan mencoba menghentikan rasa ingin tahu bibinya itu. Sementara itu, di tempat lain, Jung Hyuk mengunjungi seorang korban kekerasan yang ia selamatkan kemarin, seorang wanita bernama Yuna. Saat ini, Yuna masih dirawat di rumah sakit dan belum sadarkan diri. Setelah itu, Jung Hyuk menemui Ibu Yuna dan menyampaikan rasa bersalahnya karena terlambat menyelamatkan gadis itu. Namun, Ibu Yuna menenangkannya, mengatakan bahwa itu bukanlah kesalahan Jung Hyuk. Dari percakapan mereka, tampaknya pelaku kekerasan terhadap Yuna belum juga tertangkap. Di kantor polisi, Jung Hyuk menerima informasi bahwa timnya telah berhasil mendapatkan data tentang tersangka dalam kasus kekerasan terhadap Yuna. Pelaku diketahui bernama Myonggi, dan polisi segera memasukkannya ke dalam daftar buronan. Sementara itu, Unsil menemui atasannya yang hari itu akan pensiun dan kembali ke kampung halamannya. Sebelum pergi, atasannya menyampaikan bahwa seseorang ingin bertemu dengan Unsil di kafe seberang. Yang lebih mengejutkan, ia juga memberitahu bahwa program yang diajukan oleh Unsil telah disetujui. Mendengar hal itu, Unsil merasa terharu. Ia tidak menyangka bahwa program yang sebelumnya ia pikir tidak akan mendapat persetujuan ternyata telah didukung oleh atasannya. Setelah itu, Unsil menemui Dong Jin di kafe seberang. Dong Jin memperkenalkan diri dan langsung menanyakan tentang Mi Jung. Ia menjelaskan penelitian yang sedang dilakukannya, tetapi mendengar hal itu, Unsil justru marah. Ia menganggap Dong Jin sebagai seorang penguntit. Namun, Dong Jin tetap tenang dan melanjutkan penjelasannya. Ia mengatakan bahwa ia mengetahui tentang Unsil dari Ik-jong, karena Mi Jung, Ik-jong, dan Unsil pernah berada di universitas dan jurusan yang sama. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa dirinya, Ik-jong, dan Mi Jung merupakan teman semasa SMA. Dong Jin kemudian menunjukkan data yang telah ia analisis mengenai serangkaian kecelakaan yang terjadi di sekitar Mi Jung. Dengan perlahan, Unsil membaca seluruh data tersebut, termasuk 5 kesimpulan akhir dari laporan itu. Setelah membaca semuanya, Unsil bertanya mengapa Dong Jin melakukan semua ini. Dong Jin menjawab bahwa ia hanya ingin mengembalikan kehidupan normal Mi Jung. Jawaban itu membuat Unsil mulai terbuka. Ia mengatakan bahwa ia juga menginginkan hal yang sama untuk Mi Jung, tetapi merasa tidak bisa berbuat banyak. Ia berharap Dong Jin bisa menjadi orang yang akhirnya membantu Mi Jung. Unsil lalu menanyakan bantuan apa yang diinginkan Dong Jin. Dong Jin hanya meminta Unsil untuk menceritakan semua yang ia ketahui tentang Mi Jung. Kilas balik ke masa ketika Unsil dan Mi Jung masih kuliah. Saat itu, Unsil adalah ketua BM sekaligus kakak tingkat Mi Jung. Setelah menyampaikan pidatonya, Unsil memperhatikan Mi Jung. Meskipun Mi Jung selalu mengenakan pakaian gelap agar tidak menarik perhatian, entah mengapa, auranya tetap membuat banyak pria tertarik padanya. Unsil pun merasa seolah-olah dirinya sudah mengenal Mi Jung sejak lama. Beberapa waktu kemudian, seorang mahasiswa bernama Yundong mengajak Mi Jung menonton bioskop. Namun, Mi Jung menolak ajakan itu dan pergi. Yundong tetap mengejarnya, tetapi ia justru jatuh dari tangga.
Ketika Unsil dan tim BM sedang mengadakan rapat, ia melihat Yundong datang dengan kakinya yang digips. Unsil bertanya mengapa kakinya bisa sampai seperti itu, dan salah satu teman Yundong tanpa sengaja membocorkan bahwa semua ini terjadi karena Mijung. Tak lama kemudian, anggota rapat lainnya juga ikut berbicara, mengungkapkan bahwa banyak kecelakaan di kampus mereka melibatkan pria-pria yang menyukai Mijung. Meskipun begitu, Unsil tetap menolak mempercayai rumor tersebut. Suatu hari, Unsil mencoba mendekati Mijung dan mengajaknya mengobrol. Saat itu, ia melihat ke atas dan mendapati seorang dosen sedang menatap Mijung dari jendela kelas. Dosen tersebut memang diketahui menyukai Mijung dan hampir menyatakan perasaannya kepadanya. Tak lama kemudian, sebuah batu bata di jendela kelas patah, menyebabkan dosen yang berdiri di dekatnya terjatuh. Melihat kejadian itu, Unsil langsung memeluk Mijung. Mijung merasa bahwa semua ini adalah kesalahannya, tetapi Unsil menenangkannya dan mengatakan bahwa itu hanyalah kecelakaan semata. Kembali ke masa sekarang, setelah kecelakaan yang dialami dosen tersebut, rumor bahwa Mijung adalah seorang penyihir mulai dianggap sebagai kenyataan. Karena sudah tidak tahan lagi dengan tekanan yang ada, Mijung akhirnya memutuskan untuk berhenti kuliah. Namun, meskipun begitu, Unsil tetap datang mengunjungi Mijung di rumahnya. Sebelumnya, Mijung tinggal di sebuah kawasan yang sedang dalam proses pembangunan ulang dan sudah tidak lagi dihuni oleh banyak orang. Namun, lingkungan yang sepi itu justru membuatnya merasa nyaman. Unsil bertanya mengapa Mijung berhenti kuliah, dan Mijung menjawab bahwa ia tidak ingin dikasihani. Mendengar itu, Unsil menegaskan bahwa ia bukan merasa kasihan, melainkan benar-benar mengkhawatirkan Mijung. Sebelum pergi, Unsil memberikan nomor ponselnya kepada Mijung. Beberapa bulan kemudian, Mijung akhirnya menelepon Unsil. Unsil segera datang ke rumah Mijung dan menemukan bahwa rumah tersebut sempat dimasuki orang tak dikenal. Namun, saat itu pelaku sudah melarikan diri. Unsil langsung memarahi Mijung karena tinggal di tempat yang berbahaya seperti itu. Mijung menjelaskan bahwa ia tidak punya pilihan lain, dan ini adalah satu-satunya cara baginya untuk bertahan hidup. Mendengar hal itu, Unsil langsung memeluk Mijung, lalu membawanya pergi dari rumah tersebut. Unsil kemudian mengajak Mijung ke rumah bibinya. Di sana, Mijung akhirnya menyewa kamar di atap rumah sebagai tempat tinggalnya sendiri. Kembali ke masa sekarang, Unsil dan Dongjin mendatangi kampus mereka dulu untuk menanyai dua orang yang pernah menjadi korban Mijung. Dari percakapan yang terjadi, terungkap bahwa berbicara dengan Mijung tidak boleh lebih dari 10 menit. Setelah mencatat semua informasi, Unsil menanyakan jika ini semua sudah lama terjadi. Apakah para korban benar-benar masih ingat kejadian sebenarnya? Bagaimana jika cerita mereka ternyata tidak akurat? Bukankah kesimpulan penyelidikan bisa salah? Dongjin lalu menjawab bahwa hanya ada satu cara untuk membuktikan kebenaran kesimpulan penyelidikan, yaitu dengan mengujinya sendiri. Namun, masalahnya adalah jika eksperimen ini dilakukan, nyawa Dongjin bisa dalam bahaya. 기분이 좋았어요. Suatu hari, Dongjin melihat seorang kurir swalayan mengantarkan pesanan ke rumah Mijung. Ia memperhatikan bahwa pengantaran itu selalu dilakukan setiap hari Selasa. Dengan informasi tersebut, Dongjin mencoba mendatangi swalayan tersebut dan mengetahui bahwa mereka sedang membutuhkan kurir. Ia pun segera melamar pekerjaan sebagai kurir. Namun, setelah melihat riwayat kerja Dongjin, pemilik swalayan merasa bingung bagaimana cara membayarnya. Dongjin kemudian menegaskan bahwa ia hanya ingin bekerja setiap hari Selasa saja. Mendengar hal itu, pemilik swalayan akhirnya setuju mempekerjakannya. Tibalah hari Selasa, hari di mana Dongjin harus mengantarkan pesanan kepada Mijung. Saat itu, melalui mikrofon bel pintu, Mijung meminta agar pesanan ditinggalkan di tangga saja. Namun, Dongjin mengatakan bahwa Mijung harus menandatangani konfirmasi pesanan. Mau tak mau, Mijung pun turun untuk menemui kurir tersebut. Setelah sekian lama, akhirnya mereka bertemu kembali, meskipun Dongjin mengenakan helm untuk menutupi sebagian wajahnya.